Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'd. Jami'ah rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa melanjutkan kajian tasawuf dari kitab Nasha'ihul Ibad. Hari Rabu yang lalu kita sudah pembukaan kitab dan makalah pertama tentang pentingnya iman sebagai satu-satunya hal yang paling baik yang ada di muka bumi ini. Dan itu harus kita jaga sampai nanti kita meninggal dunia. Hal kedua yang juga tiada dua kebaikannya adalah bagaimana kita menjadi muslim yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Lebih luas daripada itu, menjadi muslim yang bermanfaat bagi seluruh makhluk. Itulah kunci kenapa Islam disebut agama yang rahmatan lil alamin. Kesimpulan dari yang kemarin dikatakan bahwa seluruh perintah Allah, dari mulai diturunkannya kitab-kitab Nabi Adam sampai Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, kesimpulannya cuma dua. Pertama adalah memuliakan Allah Ta'ala. Yang kedua, berbuat baik kepada sesama. Cuman itu inti dari semua ajaran. Detailnya macam-macam, tata caranya beda-beda, tetapi inti dari ajaran beragama yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Siang ini kita akan masuki makalah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sunaiyah, makalah yang kedua dari bab sunai. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum wahai kalian semua, bimujalasatil ulama, berkumpullah dengan para ulama, al-amilin, yaitu ulama yang mengamalkan ilmunya. Jadi bukan hanya ulama yang pinter, tetapi juga alim, mengamalkan ilmunya. Wastima'i kalamil hukama, dan dengarkanlah kalam atau nasihat para hukama. Ayil alimina bidzatillahi ta'ala, yaitu ulama yang mengerti zatnya Allah Ta'ala. Di sini ada dua, ada ulama, ada hukama. Ulama itu siapa? Orang yang mengerti hukum-hukum Allah. Hukama adalah ulama yang mengerti zatnya Allah. Jadi kalau hukama pasti ulama. Tapi kalau ulama belum tentu hukama. Ayil alimina bidzatillahi ta'ala, yaitu orang yang mengerti, yang alim, yang memahami bidzatillahi ta'ala, terhadap zatnya Allah Ta'ala. Al-musibina, yang benar, fi aqwalihim, baik dalam ucapannya, benar ucapannya, wa af'alihim, maupun perbuatannya. Fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalbal maita binuril hikmah. Karena sungguhnya Allah Ta'ala yuhyil qalba, dapat menghidupkan hati al-mayyita, yang sudah mati, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Jadi hukama itu dapat memancarkan cahaya hikmah. Tapi kalau ulama belum tentu, karena makomnya belum sampai ke situ. Makomnya baru mengerti, memahami hukum-hukum Allah, tetapi belum mengerti zatnya Allah. Ayil alimin nafi, maksudnya adalah mereka yang ilmunya bermanfaat, kama yuhil ardul mayyitata bima'il matori. Ini sambungan yang tadi. Fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalbal mayyitata binuril hikmah, kama yuhyil ardul mayyitata bima'il matori. Sebagaimana Allah menghidupkan al-ardul mayyitah, bumi yang sudah mati, bima'il matori, dengan turunnya air hujan. Jadi kalau ada tanah kering, kerontang, gersang, tanah yang sudah mati, kena air hujan terus menerus, kita siram terus menerus, lama-lama dia akan
tumbuh, akan hidup, akan ada tumbuhan di sana. Hati begitu. Hati kalau 40 hari tidak pernah mendapatkan siraman rohani, tidak pernah mendengar ceramah, tidak pernah diajak ke pengajian, 40 hari mati hati. Apa tandanya hati mati? Kalau ditanamin ilmu nggak akan hidup. Sama, bumi kalau kering, ditanamin apa saja nggak bisa hidup. Hati sama, tanamannya berupa ilmu. Dikasih nasihat, nggak masuk. Dikasih begini, nggak ngerti. Diajarin apa, nggak ngerti. Itu tanda hatinya mati. Jadi kalau kita punya keluarga, anak, dinasihatin susah, jangan langsung dimarahin. Bisa jadi memang hatinya tidak bisa menerima nasihat. Caranya bagaimana? Diajak ke pengajian, terus-menerus, sampai hatinya lunak. Kalau tanah itu diolah, dibolak-balik, sampai akhirnya siap tanam. Kalau udah siap tanam, baru kemudian kita sampaikan nasihat-nasihat. Wa fi riwayat Tabrani an Abi Hanifah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abu Hanifah. Jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Ada kubara, ada ulama, ada hukama. Wa fi riwayatin, di riwayat yang lain disebutkan jalisil ulama wa sahibil hukama. Berkumpulan dengan para ulama, wa sahibil hukama, bersahabatlah dengan para hukama. Wa khalitil kubara, dan berdiskusilah atau berkumpullah juga dengan para kubara. Ai fainal ulama salah satu aqsamin, karena sungguhnya para ulama itu ada 3 macam. Jadi 3 macam tadi ada ulama, hukama, kubaro, tambah 1 lagi. Al ulama bi ahkamillahi ta'ala, ulama yang mengerti hukumnya Allah Ta'ala. Wa hum ashabul fatwa, yaitu orang yang ahli fatwa. Jadi ulama pada tahap memahami ilmu itu mereka yang ahli fatwa, berpendapat. Air hujan itu hukumnya suci atau najis? Kalau suci, suci mensucikan atau suci tidak mensucikan, misalnya. Itu ulama. Kalau hukama, bukan hanya paham tentang air hujan, tetapi kenapa Allah menurunkan hujan? Apa hikmah hujan pada hari ini? Kenapa hujan turunnya di wilayah ini? Kenapa di wilayah sana tidak turun hujan? Ini hukama, mengerti dibalik ilmu, mengerti zatnya Allah. Wal ulama'u bidzatillahi ta'ala, sedangkan ulama yang mengerti zatnya Allah Ta'ala, faqad wahumul hukama, maka mereka disebut sebagai hukama. Fahi mudakhalatihim tahdzibun lil akhlaq. Para hukama adalah orang yang mampu memperbaiki akhlak. Kalau ulama itu diskusinya di level akal. Diskusi, tukar pikiran, berdebat, adu argumen, hebat di dalam diplomasi, itu ulama, ahli ilmu, bergeraknya di level akal. Kalau hukama itu bergeraknya di level hati, akhlak. Jadi tidak bisa kita memperbaiki akhlak orang lain kalau hati kita belum mencapai level itu. Liannahum, karena sungguhnya asyraqat qulubuhum, nah ini. Karena sungguhnya asyraqat itu mencorong atau memancarkan cahaya, qulubuhum, hatinya hukama. Bima'rifatillahi ta'ala, dengan ma'rifatnya Allah Ta'ala. Wa asyraqat asraruhum, dan juga asrornya menyala. Bi anwari jalalillah, dengan pancaran keagungannya Allah. Asror itu apa? Asror itu rasa yang ada di dalam hati. Ada qulubuhum wa asroruhum. Jadi qulubuhum itu hati, asror itu hati, perasaan. Kalau kita misalkan ada mau firasat lah, bahasa umumnya orang firasat, bahasa umum. Tapi bukan itu. Tapi untuk awam bolehlah dikatakan seperti itu. Kita mau ngomong gini, kayaknya nggak enak ya mau jalan. Ada apa sih? Pulang dulu, ada yang ketinggalan. Nah, kayak gitulah. Nah, itu kalau diasah, nanti keluar namanya asror.
Sedangkan kubaro adalah pembesar, yaitu ulama yang menempati jabatan-jabatan sebagai pejabat lah. Ada ulama di kabupaten, ulama menjabat sebagai bupati, ulama menjabat sebagai gubernur, ulama menjabat sebagai menteri, dan seterusnya. Ulama menjadi direktur, itu kubaro. Jadi memang ada ulama-ulama yang berada di tingkatan-tingkatan itu. Wal ulama ubi qismaini wa humul kubaro, yaitu para kubaro. Fa inna mukhalatata ahlillahi tuksibu ahwalan saniyah wan naf'u bil lafzi fauqa naf'i bil lafzi. Ada orang-orang yang tadi udah di maqam hukama, itu bisa memberi manfaat hanya dengan tatapan mata. Yang kalau kita ketemu dengan seseorang, kemudian ada rasa damai, ada rasa teduh. Saya kok ketemu dengan Ustadz ini, Ustadz itu kok kayaknya tenang hati saya ya. Kenapa? Tapi kalau ketemu dengan yang satunya kok berbeda. Nah, ulama yang sudah dapat memancarkan sinar kedamaian, itu namanya hukama. Dan memang ada makom seperti itu. Dia bisa memberikan manfaat bagi orang lain hanya dengan pandangan matanya. Wa man la yafala, juga bisa memberikan manfaat dengan kata-katanya. Apabila tidak, maka juga tidak akan memberikan manfaat. Artinya kalau kita ketemu dengan orang yang hanya pintar ngomong, ya akal saja yang bermanfaat. Kita dapat ilmu, tetapi hati kita tidak tersentuh. Kira-kira itu. Wa kana Syahru Wahdi yatufu fi ba'di Masjidil Khaif. Imam Syahrawardi jalan-jalan di sekeliling Masjid Khaif di Mina, di kota Mina. Yatasafahu wujuha faqila lahu fi faqala inna lillahi ibada idza nadharu ila syahsin aksabuhu sa'adatan fa natlubu dzalika. Imam Syahrawardi juga pernah jalan-jalan di sekitar masjid hanya untuk mencari ada enggak di sini orang yang kalau saya temui hati saya rasa tenang. Maka kalau ada seperti itu, maka saya yakin beliau ulama yang makomnya sudah mencapai hukama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtalihimullahu bi thalathi baliyah. Rasulullah bersabda bahwa nanti di akhir zaman akan ada masa di mana umatku akan menjauhi para ulama dan para fuqaha. Kalau sudah seperti itu, maka akan aku turunkan, Allah akan menurunkan tiga baliyat, tiga hukuman lah, tiga cobaan. Aulaha yang pertama adalah yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Yang pertama, Allah akan menarik keberkahan dari rizkinya. Kerja dari pagi sampai sore, terus berbulan-bulan nabung uang, tiba-tiba uangnya habis nggak jelas. Kerja dari pagi sampai sore, masih aja waktu kurang, kayaknya 24 jam. Uang banyak, tapi kok ada yang belum terpenuhi, hati masih kosong, belum puas, masih pengen ini pengen itu. Artinya apa? Keberkahan uang itu diambil. Jumlahnya banyak, tapi keberkahannya berkurang. Salah satu tanda keberkahan itu adalah rasa cukup. Wathaniyah, yang kedua adalah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zoliman. Yang kedua, Allah akan menurunkan sultanan zoliman, pemimpin yang zolim. Pemimpin itu dari mulai RT, RW, seterusnya. Kalau di perusahaan ya junior manager seterusnya sampai direktur, itu pemimpin. Zoliman yang zolim. Zolim itu bukan berarti kejam, bukan. Zolim itu menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu yang tepat.
Jadi kalau bangsa sekarang itu the right man on the right place, itu yang benar. Kalau bukan the right man, bukan the right place, bukan the right time, ya dolim. Kira-kira begitu. Jadi selama ini kebanyakan orang menerjemahkan dolim itu dengan kata kejam. Itu enggak begitu. Meja untuk makan, meja untuk ngaji, kita pakai tidur, itu dolim. Tidak pada tempatnya. Masjid buat ngaji, sholat di sini, tidur di sini, ya tidak pada tempatnya. Nah, itu dolim. Pemimpin yang dolim dampaknya apa? Ya otomatis rakyatnya akan negara tidak dapat dikelola dengan baik, perusahaan tidak akan dapat dikelola dengan baik. Wasali satu yang ketiga adalah yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin, yaitu meninggalkan dunia tanpa membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal iman adalah hal yang paling harus dijaga, sebagaimana dikatakan kemarin. Jamaah sekalian, ini adalah makalah yang kedua, dan setiap pertemuan kita satu makalah. Ada 214 makalah di dalam kitab Nasaihul Ibad. Kalau seminggu sekali ya 2 tahun, lebih ya, kira-kira segitulah. Tapi insya Allah ini akan menjadi tambahan manfaat buat kita semua. Dan yang penting pada kajian pada siang hari ini adalah kita memahami makomat-makomat baru. Ada ulama, ada hukama, ada kubaro, ada asror, yaitu hati yang mampu memancarkan cahaya. Dan ini tentu maksudnya cahaya di sini adalah cahaya yang tidak kasat mata, tapi bisa dirasakan secara batin. Itu namanya asror. Inilah sebagian dari kajian tasawuf kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.